kita tunggu yang lain ya. Udah jam Ya 9. Pak. Ya, udah jam 9 sebetulnya. Jadi semuanya yang ingin saya sampaikan sebetulnya sudah ada di WhatsApp grup ya. Kemarin saya ketemu Mbak Emi, dia tinggal di Yokohama, dia juga akan ikut 100% ikut. Jadi di WhatsApp grup Tokyo itu sudah ada 10 orang, 10 pengusaha yang eh, akan ikut dalam pameran di Gift Show tanggal 4, 5, 6 September tahun depan. Ya, kenapa Gift Show? Karena ini adalah pameran untuk handicraft, untuk gift, ya, untuk celenik-celenik yang sangat baik, yang sangat saya rekomendasikan. Ya. Ini nggak usah pakai Eh, ini langsung dimasukin aja. Hah? Oke. Ya, kenapa saya pilih Gift Show itu? Karena Gift Show itu nomor 4 atau 5 terbanyak pengunjungnya. Satu hari 300.000 itu. Ya, yang terbanyak itu Tokyo Motor Show kalau nggak salah 700.000 mungkin per harinya. Kalau Gift Show itu 300.000 kira-kira per harinya. Ya, sangat banyak sekali. Dan itu dilakukan Februari dan September. Februari nggak mungkin karena tinggal 3 bulan lagi, nggak mungkin kita persiapan 3 bulan. Kenapa? Karena persiapan itu banyak sekali, ya, mulai dari persiapan pembuatan produk, handicraft kita, pembuatan dari tangan, kemudian juga penjelasannya dalam bahasa Jepang, kemudian wrappingnya. Kemarin waktu saya ketemu Mbak Emi dari Yokohama di Tokyo juga saya sampaikan ini wrappingnya ini harus hati-hati. Ya, Jepang itu menjual kerupuk, kerupuk tuh cuma berapa duit sih? Tapi wrappingnya begitu bagus, ya. Misalnya apa? Wrappingnya itu bentuknya pakaian daerah dari setiap prefecture yang ada di Jepang atau di Indonesia ada berapa sih? 34 provinsi atau berapa? 34 provinsi pakaian daerahnya di dalamnya cuma kerupuk. Kerupuk berapa duit sih? Paling kan murah sekali gitu loh. Uh, Dibungkus dengan bagus, dimasukkan ke dalam satu box, dia bisa jual 1.500 yen, 150.000 rupiah, padahal cuma kerupuk tuh, yang sempil-sempil begitu, kecil-kecil sekali gitu, tapi wrappingnya itu begitu bagus. Gitu. Ya. Nah, itu sebabnya untuk pameran di Jepang itu banyak sekali harus kita perhatikan, bukan hanya produk saja, tapi wrappingnya juga, pembungkusannya juga harus kita perhatikan. Ya, kemudian bahasanya, ya, jangan masuk satu lagi Mbak Emi. Ini dia nih Mbak Emi yang dari Yokohama baru masuk. Jadi jangan eh, ribet sekali memang pameran Jepang, tapi saya sering kali bilang ke semua orang, kalau kita sukses di Jepang itu benchmark. Jepang itu benchmark. Kalau kita sukses di Jepang, kita akan sukses di dunia. Apalagi di Eropa, apalagi di Amerika, apalagi di Australia, pasti kita sukses kalau kita sukses di Jepang. Ya, jadi kuncinya itu adalah keberhasilan kita di Jepang untuk bisnis itu. Apalagi di Indonesia, kalau di Jepang bisa sukses, 1 juta% potong-potongan kepala, saya tahu pasti itu. Oh, laris manis di Indonesia. Kenapa? Karena quality control yang ada di Jepang itu sangat tinggi sekali. Ya, sangat tinggi sekali. Ya, kita banyak sekali pengusaha kita yang mengalami kesulitan untuk mempenetrasi pasar di Jepang karena ribetnya bukan main. Ya, jadi itu sebabnya saya katakan ini sebagai pengenalan saja, jangan banyak berharap, tetapi kita harus kerja keras untuk bisa berpameran di Jepang. Kenapa? Karena kita mengeluarkan uang itu, saya sudah hitung tadi per orang itu sedikitnya 26 juta rupiah. Dari mana? Ya, satu bus itu harga sewanya 451.000. Ya, 451.000 yen itu sama juga kira-kira 45 juta. Ya, biar gampang 45 juta, kalau 46 juta agak repot nanti ngitungnya. Kalau 45 juta, satu busnya itu 5 orang, ya, kalau 10 orang itu kayak ikan pepes nanti kebanyakan. Karena apa? Satu busnya itu 3 kali 3 kali 3, ya, jadi busnya itu cukup kecil di Jepang, itu standar kalau di Jepang tuh kita pameran segitu. Sebentar ya, saya matikan dulu ini. Bentar. Ya, jadi di Jepang itu busnya itu standarnya 3 kali 3 kali 3. Jadi memang
pas kalau untuk 5 orang. Kalau 451.000 atau 45 juta, itu satu orangnya 9 juta rupiah. Ya. Satu orang 9 juta rupiah, pesawatnya itu katakanlah 9 juta rupiah juga. Ya, itu sudah 18 juta rupiah. Ditambah hotelnya, kita berangkat dan menginap tanggal 3 malam. Kenapa? Karena kita sebetulnya mestinya tanggal 2 ya. Karena tanggal 3 kita harus menata-nata. Karena 4 pagi itu sudah pembukaan. Ya. Oke, tanggal 3, 4, 5, 6, 7 kita pulang, hari Sabtu pulang. Itu aja sedikitnya 4 hari. 4 malam, sorry. 4 malam. Kalau 4 malam itu 8 juta. Bilang aja satu hotelnya 20.000. Kita ambil yang besar ya, hitungannya. Supaya eh, lebih besar, lebih bagus. Ya, daripada nanti kita hitung yang kecil-kecil, repot nanti. Dulu kok bilangnya 4 juta, ternyata 8 juta. Repot nanti. Jadi lebih bagus dibesarkan. 8 juta, kalau realitasnya nanti 6 juta atau 4 juta kan nggak apa-apa kan, bagus. Jadi katakanlah hotelnya itu 8 juta. Jadi total 26 juta. Satu orang tuh 26 juta rupiah. Ya, harus kita keluarkan. Menginap 4 malam, 5 hari 4 malam di Jepang. Ya, belum termasuk makan, minum, transportasi, apa kereta api, ya itu paling berapa sih, nggak begitu besar lah untuk kayak gitu-gitu. Ya, jadi sayang kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik. Pameran di Jepang ini mengeluarkan satu orang 26 juta rupiah, itu cukup besar ya, uang tersebut. Sekarang itu ada 10 orang yang sudah mendaftar, jadi artinya 2 bus. Nanti saya coba booking 2 bus berdampingan kanan kiri, tanpa sekat aja kita buat sehingga bisa lebih luas nantinya. Nah, dari Departemen Perdagangan, mereka biasanya, Kementerian Perdagangan Indonesia, mereka biasanya bulan Februari. Karena gift show itu 2 kali setahun, Februari dan September. Ya, kenapa bulan Februari? Karena selama ini setiap tahun Kementerian Perdagangan itu partisipasi di gift show itu setiap Februari. Jadi tidak mungkin mereka, bukan tidak mungkin, mereka dengan anggaran yang terbatas, anggaran yang ada itu, mereka tidak dua-duanya, hanya Februari saja. Lalu saya katakan sama Direktur Pengembangan Ekspor Kementerian, laporan saya juga ada di WhatsApp grup, Pak Miftah. Saya bilang kalau gitu yang September biarin kita yang jadi mainnya, yang utamanya. Bapak boleh kirim UKM premiumnya yang sudah mendapat certified good produk Indonesia. Ya tentu dari Kementerian Perdagangan juga harus ada subsidi juga kepada kita, bantuan, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita dapat subsidi, kita bisa buka 3 bus sekaligus. Cukup bagus kan, cukup besar nantinya bus. Dan saya tidak peduli soal nama. Saya bilang pakai nama Indonesia, tidak perlu pakai nama-nama kita dan sebagainya. Terus di belakang, kalau Kementerian Perdagangan memberikan sponsor, subsidi, ya di belakangnya boleh di Kementerian Perdagangan Indonesia, whatever lah, saya nggak peduli kayak gitu-gitu. Ya, yang penting kita bisa tampil di Jepang dengan baik. Ya. Kemudian kemarin hari Minggu juga tanggal 15 Oktober saya juga bicara dengan Wakil Duta Besar Indonesia di Jepang, Pak John Bustami. Dia sangat menyambut baik. Bahkan dia mengajak bagaimana kalau kerjasama dengan KBRI. Iya Pak, memang. Sebelum saya ke Jakarta, saya sudah lapor ke Ibu Mary. Ibu Mary itu atas perdagangan. Karena dia juga orang baru, dia juga masih belum banyak komentar sih. Ya. Saya sudah lapor sama Ibu Mary, saya bilang, Pak John itu sudah lama, dia dulu itu atas penerangan KBRI, kemudian balik lagi ke Jepang menjadi wakil duta besar dan sebentar lagi menjadi konjen dia, Konsul Jenderal Indonesia di Osaka. Ada kemungkinan, ini orang karirnya cepat sekali nih, saya bingung nih. Ada kemungkinan setelah itu dia jadi duta besar, nggak tahu di mana, apa di Vietnam atau whatever lah. Ya. Jadi rencana kita itu mendapat dukungan besar dari pemerintah, tapi kita jangan berharap, ya, jangan berharap uang dari pemerintah. Ya, dari kita sendiri, kita harus siapkan uang itu 26 juta rupiah. At least kita harus booking dulu busnya itu. Rencana saya kalau bisa paling lambat bulan Maret. Ya, bulan Maret. Kenapa? Kalau nggak nanti kita dapat tempat yang jelek nanti.
Ya, kalau sudah habis, sudah penuh, karena ini pasti selalu cepat penuh itu, habis itu. Di booking sama orang-orang busnya itu, lokasinya dan sebagainya. Jadi kalau kita mau mendapatkan lokasi yang bagus, tempat yang bagus, kita harus cepat bookingnya. Dan itu saya berharap selambatnya Maret kita sudah yang mau berpartisipasi ada 10 orang, itu berapa tadi? 9 juta, 9 juta, 9 juta, bulan Maret, akhir Maret itu sudah harus store gitu loh. Ke saya, kemudian saya akan daftarkan, saya akan bayar nanti langsung ke panitianya. Ya, totalnya 451.000 yen. Ya, kalau sekarang kursnya 1 yen 105 rupiah ya, kira-kira 45 juta, sebetulnya lebih dari 45 juta, 46 atau whatever lah. 1 juta nanti saya bayarin lah, gampang kalau kayak gitu-gitu. Ya, jadi kita anggap 45 juta rupiah, jadi satu orangnya 9 juta rupiah, kalau 5 orang dalam satu bus. Saya nggak tahu kalau kursnya nanti mendadak 1 yennya itu bisa 150, ya kita hitung lagi nanti. Ya, karena eh, nilai yen ini memang sangat berfluktuasi. Oleh karena itu, kalau kita mau pameran di Jepang benar-benar serius, eh, saya berharap ibu-ibu ini yang mau ikut pameran ke Jepang dari sekarang, mumpung mumpung rupiahnya tinggi, yennya rendah, beli yen. Ya, beli sebanyak mungkin yen, karena saat ini 105 yen. Rendah itu. Biasanya yen itu sekitar 120, 130, bahkan sempat 145, 150. Ya. Nanti kalau yennya menguat lagi, rupiahnya merendah, repot nanti ibu-ibu. Jadi kalau memang yang serius, dari sekarang tuh beli yen. Kalau nanti pas Maret saya minta nggak punya rupiah, kasih yennya nggak apa-apa. Kirim aja yennya ke saya nanti. Ya, yang jumlahnya itu kalau 450 ribu dibagi 5 berarti 90 ribu yen. Ya, per orang 90 ribu yen. Kalau rupiahnya itu 9 juta rupiah. Nah, saya hanya sampai pada mendaftarkan saja, kemudian nanti kalau sudah lengkap semuanya, bulan Maret, kita sudah daftar, kita sudah dapat bus, saya akan masukkan IO-nya. Ya, event organizer, orang Indonesia, saya kenal tapi tidak ada kaitan dengan saya sama sekali tidak ada kaitan dengan orang ini. Orang ini memang sering menjadi event organizer di KBRI. Orangnya cukup baik, Wong Jowo, Pak Mahmudi namanya. Silakan nanti ngobrol dengan diskusi dengan dia bagaimana, karena dia memang eh, event organizer orang Indonesia yang punya perusahaan di Jepang. Ya, jadi kembali mengenai produk, itu mengenai teknis mengenai pameran. Kembali mengenai produk, jadi kemarin waktu di sini ada Mbak Emi ada ya. Mbak Emi itu saya sudah bicara pertama mengenai plastik aksesorinya. Mbak Emi itu spesialis di aksesori dia. Jadi wrapping dari aksesori itu harus bagus. Jepang itu adalah negara yang nomor satu di dunia mengenai wrapping, mengenai pembungkusan, packaging. Ya, seperti tadi saya katakan, kita jualan kerupuk, kerupuk paling berapa perak sih, murah. Tapi begitu di wrapping, begitu dibungkus dengan cantik, bentuknya misalnya pakaian daerah, ya, pakaian daerah dari setiap provinsi, itu sampai saya kasih satu box kerupuk yang di wrapping berbagai macam pakaian daerah di Jepang. 1 tahun kemudian saya datang ke kantor, ya, teman saya di Jakarta, saya buka lacinya, loh, kok masih ada ini? Sayang Pak Richard. Saya bilang, kalau kamu sayang begitu, makan aja nanti saya bawain lagi yang sama gitu loh. Hehehe, dia ketawa. Jadi oleh-oleh dari saya itu dia nggak buka karena begitu cantiknya wrapping itu dari Jepang. Ya. Padahal isinya itu cuma kerupuk. Kalau kerupuk tuh berapa duit sih paling, ya kan? Tapi wrappingnya begitu cantik sehingga dia bisa jual satu boxnya itu 1.500 yen. Jadi saya beli ukurannya mungkin A4 ya. A4 box itu isinya kerupuk-kerupuk yang di wrapping dengan bentuk model seperti pakaian daerah dari masing-masing daerah yang ada di Jepang, di Hokkaido sampai ke Okinawa, macam-macam, cantik-cantik. Ya Indonesia pakaian daerah Indonesia lah, dari mulai Aceh sampai ke Papua lah, macam-macam. Kan cantik tuh. Jadi wrapping di Jepang itu sangat penting sekali, sangat bagus. Yang kemudian kedua, keterangan produk.
Ya, keterangan produk itu sangat penting. Apa itu keterangan produk? Itu dibuatnya kapan? Kita punya aksesori itu dibuatnya kapan? Misalnya tanggal 1 Januari 2023. Itu beda dengan yang dibuat 1 Januari 2013, 10 tahun yang lalu. Apa bedanya? Kalau kita menjual produk yang 10 tahun yang lalu, kemudian dia lihat, orang Jepang lihat, waduh, ini 10 tahun yang lalu kok masih cantik, ya, masih bagus, masih bersih, masih mengkilat, dan sebagainya. Artinya si pembuat itu memang take care benar-benar, memaintain, merawat dengan baik benar-benar, dan bahannya juga bagus. Ya, tapi kalau produk kita produk baru, kita baru buat, ya wajar aja kalau bagus. Ya, terang aja baru dibuat kemarin kok, bulan lalu kok nih baru dibuatnya. Ya, jadi mereka lebih appreciate, artinya bukan berarti mereka beli yang kuno, bukan. Mereka lebih appreciate melihat barang yang sudah lama dibuat tetapi masih tampak cantik, tambah bagus, tampak bagus dan kualitasnya tetap tinggi gitu loh. Sangat appreciate itu sebabnya perlu itu tanggal pembuatan. Kita buat misalnya tanggal 1 Januari 2023, cantumkan. Kemudian temanya apa? Ya, Mbak Emi itu kemarin saya katakan, misalnya siapa tahu dia punya aksesorinya kalung, temanya itu sebetulnya kebun binatang. Itu sebabnya banyak gambar seperti aksesorinya dengan model seperti gajah, ya, kemudian ada kera, ada anjing, kucing dan sebagainya. Lucu kan dalam satu kalung gitu. Kalau nggak gitu nggak ngerti nanti orang Jepang. Ini aksesori apa nih modelnya kayak gini? Oh, kalau ada penjelasan jelas mereka ngerti. Oh, maksudnya itu temanya ini kebun binatang ya, binatang-binatang ya misalnya. Ya, ya harus ada temanya itu. Jadi orang bisa ngerti, bisa jelas. Oh, ternyata ini aksesori yang dibuat ini katakanlah mengenai kebun binatang atau mengenai wedding. Ya, ada perayaan kebahagiaan orang menikah dengan tema demikian. Oh, jadinya ada begini, ada bunganya, ada apa segala macam ya, terkait dengan kebahagiaan pernikahan tersebut ya. Nah, terus apa eh, bahannya apa? Ya, dari silver, dari emas, dari apa? Semuanya itu materi itu dijelaskan di sini. Kecil aja. Ya, mungkin ukurannya mungkin sekitar 10 cm kali 5 cm ya, kira-kira begitu. Nggak usah gede-gede. Dan itu harus di dalam box kita itu, di dalam wrapping kita itu harus ada seperti itu. Ya, sehingga orang nggak perlu tanya lagi, Korewanan deskah? Ini apa? Ya, kalau nggak, kita juga kewalahan sendiri. Semua orang tanya, ini apa mbak? Ini apa mbak? Ini apa mbak? Aduh, ribet nanti. Jadi yang kita pajang itu pun ya di bawahnya juga ada penjelasan kecil nanti. Ini adalah kalung dengan tema pernikahan orang Aceh, sehingga desainnya itu dari tradisional Aceh, ya, dengan topinya topi Aceh dan sebagainya, dibuat pada tanggal 1 Januari 2023, bahannya dari silver dan lapisan disepuh dengan emas misalnya. Ada penjelasan di bawah produknya tersebut, taruh tempel di situ ya, di tempat pameran. Box ya, box untuk kalau orang beli kemudian kan kita masukin box, nggak begitu aja kan, kita masukin plastik dulu atau ziplock atau apa whatever yang bagus, kita masukin box, boxnya juga di wrapping dengan bagus ya. Jadi penampilan itu nomor satu di Jepang, segala-galanya. Orang bisa masa bodoh sama isinya, tapi kalau wrappingnya bagus pasti dibeli gitu loh. Penampakan di Jepang itu sangat penting sekali. Harganya jangan lupa cantumkan. Harganya misalnya 10.000. 10.000 itu apa? 10.000 itu Zekomi atau Zenuki. Zekomi itu termasuk PPN artinya. Including PPN atau tanpa PPN. Ya, pajak pertambahan nilai. Jadi kalau kita jual 10.000, orang bertanya, ini 10.000 itu biasanya pikirannya langsung Zenuki. Zenuki itu tanpa PPN. Artinya dia akan bayar 11.000. Karena PPN di sana dan di Indonesia juga saya rasa sama 10% PPN-nya. Ya, jadi hati-hati. Tolong cantumkan juga Zenuki atau Zekomi, ya, termasuk PPN atau tanpa PPN. Tulis di situ biar jelas. Ya, kemudian juga di lokasi pameran tadi sudah saya katakan, di lokasi pameran itu juga ada dicantumkan juga selain di kita punya boxing juga, wrappingnya juga, pembungkusnya juga harus ada penjelasan, sama pameran juga. Ya, cantumkan
Nah, yang paling penting adalah karena kita pameran di Jepang itu semuanya dalam bahasa Jepang. Ya, brosur juga bahasa Jepang, nggak ada ampun itu. Ya, kemudian ini juga satu yang paling penting adalah kontak kita di dalam brosur itu. Ya, brosur itu misalnya A4 ya. Di dalam brosur itu dituliskan kontaknya siapa? Mr. Muhammad Ali, nomor telepon Jepang 09012345678 misalnya. Ya. Tuliskan. Kenapa? Orang Jepang itu males kalau komunikasi keluar. Pakai email pun juga dia harus tuliskan dalam bahasa Inggris. Nggak ngerti mereka bahasa Inggris, bingung deh. Ah, udah males lah, mendoksai, ngerepotin. Tapi kalau ada nomor teleponnya, ya perusahaan kontak kita di Jepang, ya silahkan. Itu paling bagus. Begitu dia tertarik, besoknya masih telepon. Kamu sih masih kurewa Eti-san no jimusho desu ka? Ini kantornya Mbak Eti katanya. Hai hai, so desu ne. Jawab. Jadi nanti tolong cari orang Indonesia atau siapapun kenalan yang ada di Jepang, Mbak atau Mas bisa nggak jadi kontak kita yang ada di Jepang? Satu permintaan saya tidak mau dipakai. Jangan pakai nama saya, jangan pakai kantor saya tidak mau dipakai oleh semuanya member. Kenapa? Nanti konflik of interest nanti, ribut nanti semuanya. Jadi saya mau clear, ya, dari awal saya mau clear, jangan pakai kontak saya dan sebagainya, ya, supaya semuanya jelas semuanya. Jadi nanti tolong cari siapa yang ada, kalau ada teman kita di Jepang, Mbak Muhammad Ali atau Mbak Rika atau Mbak Tina atau siapa orang Indonesia di Jepang, Mbak bisa nggak jadi kontak kita gitu loh. Ya bilang aja kan kalau nanti terjual ya kita kasih komisi lah 10%, 20%, whatever lah. Ya tinggal negosiasi aja. Itu paling penting. Ya seringkali orang-orang kita itu pameran di Jepang itu eh, brosur itu bahasa Inggris. Udah gitu cuma pakai email. Orang Jepang nggak akan email itu. Kalau udah email dia pasti bahasa Inggris. Nggak mau bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Inggris dia. Paling penting adalah kontak person yang ada di Jepang, misalnya di Tokyo atau di Osaka atau di mana terserah lah. Dan nomor telepon Jepang 090 atau 080 atau 070 ya, supaya mereka bisa telepon kontak. Itu kunci keberhasilan untuk kita mau berpameran di Jepang. Ya, saya rasa cukup begitu. Saya ingin the rest of the time 30 menit itu untuk tanya jawab. Silakan kalau ingin bertanya mengenai persiapan ke Jepang ini, monggo silakan. Buka aja langsung, mic-nya dibuka atau mau ditulis dulu di chatting silakan. Langsung ya, Mbak Yulis, silakan Mbak Yulis. Malam Pak Richard. Malam-malam Mbak Yulis. Kalau kontak person yang di Jepang itu, Ya, selain kita harus nyari sendiri atau cari apa sendiri. ada referensi barangkali ada kenalannya Pak Richard atau gimana gitu. Cari sendiri Mbak. Cari sendiri atau nanti tanya sama Pak Mahmudi. Jadi bulan Maret jadi prosesnya begini, setelah uang itu terkumpul 31 Maret, satu orang Ya, 9 juta, kemudian saya ya, daftarkan semua lengkap. Tapi ya, ini Mbak Faiz. Jadi semua lengkap, ya, kwitansinya semua saya akan posting semua di WhatsApp grup, tidak ada satu yen buat saya. Ya, jangan nanti teman-teman pada si Richard mau cari untung mau begini, saya nggak mau saya kayak gitu-gitu, nggak perlu saya kayak gituan. Jadi bisa dibaca kwitansinya pembayaran 451.000 yen. Kemudian baru setelah beres itu baru saya masukkan Pak Mahmudi. Dia itu event organizer. Tanya sama Pak Mahmudi, Pak Mahmudi ada teman nggak? Banyak. Kita di Jepang itu ada asosiasi pengusaha Indonesia di Jepang. Ya, Oh iya. saya tidak masuk karena saya memang nggak mau masuk di situ. Nanti konflik interest juga nanti karena jaringan saya begitu luas nanti semuanya untuk menguntungkan Pak Richard doang, nggak mau saya begitu. Makanya Ya. saya tidak masuk dalam asosiasi itu. Pak Mahmudi masuk dalam asosiasi. Nah, Pak Mahmudi mungkin bisa mengenalkan siapa anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia di Jepang, ya. Jadi kita juga punya WhatsApp grupnya juga, silakan aja seperti itu. Iya. Monggo, Ya monggo. udah Pak. Jadi Ya, Maret nanti, April nanti setelah Pak Mahmudi masuk, ya Ya. semuanya tanyanya Pak Mahmudi tolong dong atau Ya. Pak Mahmudi sendiri deh jadi perwakilan kita di Jepang deh, Mas gitu. Nanti Ya. saya pribadi nanti saya japri Mas ya.
dapatnya berapa dan sebagainya, komisi kalau udah terjual misalnya komisinya kasih 40%, supaya tahu kalau kita pameran. Saya punya account di semua department store besar Jepang, Mitsukoshi, Isetan, Keiyo dan sebagainya, supaya tahu kalau kita berpameran di tempat mereka, kita akan dikenakan komisi 40% sampai 35-40% kira-kira. Gede sekali. Jadi Iya, besar. besar sekali kita dipotong komisi oleh mereka gitu ya, wajar aja karena mereka itu adalah department store nomor 1 di Jepang ya, Mitsukoshi, Isetan dan Iya, Pak. sebagainya ya. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Ngomong Mbak Barangkali. Yudis, yang lainnya lagi silakan Mbak Faiz. Iya, Baru masuk ya Mbak Faiz ya. iya ini tadi ada tamu soalnya. Ya, apa ya. Mbak Edit, selamat sore, baru masuk Mbak Edit. Sore, Pak. Sore ya. Masih di sini, Pak. Ya, kita sudah masuk tanya jawab ini. Kalau ada yang mau bertanya tadi, siapa? Silakan, langsung aja. Ya, jadi yang baru masuk tadi saya sudah bicara kira-kira 30 menit. Saya ingin 30 menit, the rest of the time itu untuk tanya jawab. Silakan. Yang belum dengar itu kalau mau tanya juga, monggo Mbak Faiz mau tanya apa mengenai pameran kita di Jepang. Jadi pameran kita tuh tanggal 4, 5, 6. Hari Rabu, Kamis, Pak. Jumat tahun depan, September. 4, September 5, ya. 6 September tahun depan. Gift show. Kenapa gift show? Saya ulang lagi nih ya buat semuanya karena ada ini masuk lagi kemudian Mbak Aminah. Bentar ya. Kenapa gift show? Karena gift show itu salah satu yang terbesar pameran dan paling banyak pengunjungnya. Itu kira-kira 250.000, 300.000 per hari yang datang. Ya, besar sekali yang datang. Luar biasa. Ya. Emang silakan posting produk saya ini apa dan sebagainya sehingga menjadi satu sinergi. Ya, kalau misalnya di antara 10 itu ada yang sama-sama, katakanlah sama-sama aksesori. Ya, kalau ada 2 bus ya kalau bisa dipisah. Jangan satu bus. Kenapa? Iya. Kalau satu bus itu rancu nanti, Iya, betul. apa tamunya Berjauhan bingung. gitu kali ya Pak ya Ya, tempatnya. tamunya bingung nanti. Ini tadi siapa punya ya? Gitu. Tamu kan nggak tahu apa punya si A atau punya si B gitu loh. Iya. Nah, jadi di dalam WhatsApp Group Tokyo itu yang saya sudah bentuk itu silakan aja bebas posting produk saya ini, tongolin aja foto-fotonya ini dan siapa tahu di antara 10 yang sudah pasti ikut itu juga, oh Mbak Emi saya juga aksesori nih, ya udah kalau gitu kita pisah bus aja Mbak gitu. Kalau sama-sama bingung ntar tamu Jepangnya bingung nanti, nggak tahu nanti mana yang punya Mbak Emi, mana punya yang satu lagi gitu loh ya. Iya, iya Pak. Baik. Kalau kebetulan satu sih nggak apa-apa gitu loh ya. Gitu. Jadi prosesnya itu adalah kita kumpulkan uang itu, deadline-nya itu 31 Maret tahun depan, masing-masing 9 juta rupiah. Kalau nggak punya rupiah, jadi tadi saya sudah sampaikan, kalau serius mau ikut ke Jepang, itu dari sekarang beli yen. Kenapa? Karena yen itu lagi murah. 1 yen itu 105. Nanti kalau yennya jadi 100, biasanya yen itu 120 sampai 150. Mabok nanti. Ya, kalau 105 jadi 150 kan mabok nanti, mahal sekali kan. Jadi kalau yang serius sekarang juga beli yen. Ya, simpan aja yennya, uang tunai yennya itu di safe deposit box lah. Kalau saya punya safe deposit box BCA, ya. Saya masukin di situ uang-uang sertifikat saham apa segala macam, yang penting di sana. Paling aman BCA. Ya, jadi dari sekarang borong. Kalau yang serius mau ke Jepang dari sekarang borong yen. Mumpung murah itu yennya, 105. Jadi setelah kumpul uangnya itu 31 Desember, April itu saya masukin Mahmudi, silakan diskusi segala macam mengenai penataan, desainnya bagaimana. Karena dia memang professional event organizer Pak Mahmudi itu, yang bukan selalu, seringkali menangani event-event yang dilakukan oleh KBRI Tokyo. Ini biasanya seringkali diserahkan kepada Pak Mahmudi itu. Mbak Emi juga tahu lah. Ya Mbak ya. Tuh. Ada lagi bertanya, silakan Mbak Faiz tadi. Iya. Ini Pak Mahmudi ini sudah ada di grup kita apa belum ya Pak? Nggak ada. Tidak ada, karena dia memang IO, dia bukan handicraft itu. Nanti baru saya masukkan ke WhatsApp grup yang Tokyo setelah beres pembayaran, pendaftaran. Kenapa bulan Maret saya daftarkan? Karena tadi sudah saya sampaikan, tambah terlambat kita dapat lokasi yang jelek nanti, ya.
Itu pun juga Maret kayaknya yang bagus-bagus sudah diambil sama orang-orang. Jadi kita harus cepat. Tambah cepat kita masukkan uang, kita bayar ke panitia, tambah cepat kita dapat lokasi yang bagus. Ya kan? Kita kan nggak mau dapat lokasi di belakang, di ujung lagi. Ngapain kita bayar mahal, dapatnya di belakang, jelek lagi lokasinya. Oleh karena itu harus cepat sekali, 6 bulan di muka. Kalau bulan 1 April itu berarti 6 bulan di muka, karena September kan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan di muka. Atau barangkali Pak, Maret itu udah telatan kita Pak, enggak ya? Iya, Enggak tahu, enggak belum pernah. memang sebetulnya Lebih keterangan awal lagi kali Pak. boleh. Makanya saya kasih deadline-nya itu 31 Maret, sorry. Natal, tahun baru. 31 Maret, ya. Itu paling lambat udah. Kenapa? Kalau enggak nanti kita dapat lokasi. Ya memang karena semua orang pasti ingin berpameran di gift show. Itu luar biasa. Laris manis kacang goreng itu memang tempat itu. Ya, 250.000, 300.000 orang per hari yang datang itu luar biasa, mampet itu nanti. Apalagi saat pembukaan penuh sekali gitu loh. Ya. Jadi setelah beres, kenapa? Kalau nggak beres, busnya kita belum booking, kita belum ambil, loh Pak Mahmudi juga bingung. Pak Richard, ini kok saya dimasukin, mereka belum beres semuanya, busnya juga belum ada. Iya tuh, habis mereka belum bayar, kan saya nggak mungkin ngomong begitu. Jadi kalau sudah beres, memang sudah jelas, kita mau pameran, baru saya masukkan Pak Mahmudi, silakan ngobrol ya nanti, mulai 1 April. Tambah cepat lunas ya tambah bagus gitu loh. Jadi kalau misalnya semuanya yang serius mau ke Jepang itu katakanlah 28 Februari udah lunas, 1 Maret saya daftarkan, ya 1 Maret juga saya masukkan Pak Mahmudi, gitu loh. Ya, karena sudah jelas, sudah kelihatan itu memang kita semua serius untuk pameran di Jepang. Ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nanti saya posting hal-hal ini, saya posting juga di WhatsApp group, ya, supaya ingat semuanya. Iya. Ya, jadi Ya Pak. ya proses untuk berpameran, deadline kumpulkan uang, dan juga yen. Ya. Proses pameran, deadline, uang, dan juga apa tadi yen. Kalau memang serius dari sekarang beli yen itu sangat saya rekomendasikan. Kenapa? Ini kalau udah masuk November yennya semakin kuat ini. Kenapa? November Desember. Kenapa? Karena orang berbondong-bondong beli yen. Kenapa? Pada datang ke Jepang, turis. Ya, jadi mumpung Oktober ini, sekarang kan udah Jumat. Minggu depan beli itu yen tuh. Ya, Oktober ini. November udah jelas menguat itu yen. Karena banyak sekali orang berbondong-bondong dari dunia, berbagai belahan dunia datang ke Jepang. Kalau mereka datang ke Jepang, artinya mereka kan perlu yen. Mereka akan beli yen semua tuh. Yen ini jadi kuat kalau banyak yang beli. Jadi mahal nanti. Yang sekarang 105 mungkin jadi 110. Kan lumayan 5 perak. Kalau 5 perak Iya. 1 juta yen kan 5 juta rupiah kita rugi. Ya kan? Iya. Kalau 5 perak aja kalau Betul. 1 juta yen kita beli 5 juta rupiah kita rugi. Gitu loh. Nah itu kalau nggak malam ini besok saya posting itu. Supaya Senin semuanya berburu yen itu. Kalau yang serius memang mau ke Jepang, iya. Gitu loh. Ada lagi yang bertanya yang lainnya? Saya Bentar Pak Richard, Ya, Mbak belum Dewi, selesai Mbak tadi. Dewi. Saya Ya, Mbak tadi Dewi. belum selesai Pak Richard. Oh, Mbak Faiz ya, Mbak Faiz. Silakan Mbak Faiz. Iya. Setelah itu Iya, Mbak Dewi ya. Ya, Mbak Faiz silakan. Ini yang di deadline untuk bayar 9 juta ini yang per akhir Maret ya Pak ya. Ya, kalau bisa Itu yang Februari. Tambah cepat tambah baik ya. gitu ya. Itu 9 juta ya Pak ya. Itu 9 untuk juta. stand aja pas sudah Stand untuk tok. termasuk Stand tok. Stand itu harganya 451.000 yen. oh gitu. Ya, kemarin saya posting juga di WhatsApp group ya. Langsung yang dari Jepang itu PDF file-nya baca sendiri, saya nggak tambah 1 yen pun ya. 451.000 yen itu termasuk pajak ya. Anggap saja 45 juta rupiah padahal seharusnya 46 juta rupiah lah kira-kira. Kalau 45 juta rupiah satu stand-nya itu 5 orang, 5 perusahaan berarti kan 9 juta Iya. ya kan? Itu. Ya, terus apa? Sepertinya kendala utama kayaknya bahasa deh Pak kalau saya ini. Bahasa Bahasa nggak ada Jepang masalah. ini. Bahasa nggak ada masalah. Nanti ada teman kita akan sewa juga, silakan. Kita bantu nanti sewa. Nanti tentu kita beritahu lah
Banyak orang Indonesia di Jepang, pintar-pintar bahasa Jepang lah, Mbak. Nanti tinggal negosiasi lah, kita negosiasi lah. Mbak, tolong Iya, dong. harus ada translate, Pak. Ya, nggak ada masalah. Itu bukan peanuts, itu nggak ada masalah besar. Itu teman-teman kita lah, orang Indonesia sudah pintar-pintar, udah lama tinggal di Jepang, Mbak. Gitu loh, ya. Kita bisa kenalkan kalau nanti. Nggak ada masalah. Iya, iya. Ya, Jadi sementara Jepang, itu aja. ya Jepang adalah Jepang. Nggak ada tuh bahasa Inggris, nggak ada tuh. Jangan bahasa Inggris, walaupun mereka pintar bahasa Inggris, itu cuma performance. Orang Jepang itu sangat suka performance, penampilan. Jadi kelihatannya dia ngerti kok, dia ngerti loh Pak Richard, dia ngomong bahasa Inggrisnya pintar. Iya memang, tapi penampilannya doang. Apa yang di otaknya kita nggak tahu. Kenapa? Karena bukan bahasa ibunya. Karena dia ngomong bahasa Inggris itu bukan bahasa ibunya, nggak nyampe tuh di otaknya, cuma ngomong doang buat penampilan. Jadi paling bagus bahasa Jepang. Kita ngomong bahasa Indonesia aja. Nanti penerjemahnya itu teman-teman kita itu ya yang bantu volunteer, sukarelawan. Adalah nanti kita minta tolong Pak Mahmudi juga bisa, saya juga bisa. Nanti saya ayolah bantu, tinggal langsung ngobrol lah, negosiasi langsung sama mereka, sama-sama orang Indonesia Kak. Mbak, berapa Mbak buat kita dong Mbak, jangan mahal-mahal dong Mbak, kita kan dari UKM yang kecil, dari Indonesia, whatever lah ngomongnya, kalau sama-sama orang Indonesia kok, iya Mbak, nanti saya bantulah gitu. Ya, itu bukan not a big deal Kak, kayak gitu-gitu. Cukup ya Mbak Faiz? Iya, berarti Nah. kita juga nyiapin katalognya juga harus bahasa Semua Jepang semua ya, Pak bahasa ya? Jepang, semua bahasa Jepang, Oh iya. semua bahasa Jepang, nggak ada ampun gitu. Kalau Jepang bahasa Jepang, ya. Iya, Pak. Itu sebabnya kenapa beberapa pengusaha Indonesia itu nggak dapat apa-apa, nggak berhasil. Karena penampilannya itu semua bahasa Inggris, mana ngerti orang Jepang bahasa Inggris. Di depan kita aja bagus, begini ngomong sama saya. Pak Richard tuh seneng tuh orangnya. Iya, depan kita, di belakang kita dibuang tempat sampah itu. Tong sampah itu, nggak ngerti mereka. Buang-buang sampah, kenapa? Karena rumah Jepang itu kecil. Ngapain nyampah-nyampah lagi? Kira-kira begitu. Ya, Mbak Faiz ya. Iya, Pak Richard. Terima Oke. kasih. Ya, Mbak Dewi, silakan Mbak Dewi. Ini Pak Richard, saya mau menanyakan masalah jika barang-barang itu tidak bisa kita bawa berbarengan dengan kitanya Pak pada saat berangkat, itu bagaimana tentang pengiriman barang misalnya. Kemudian tentang display di sana, alat displaynya itu gimana ya Pak? Ya, display itu langsung sama Pak Mahmudi nanti setelah dia masuk. Oh gitu ya. Ya, dia Biasanya kita sewa gitu Pak? nggak tahu, nanti sama Pak Mahmudi nanti diborongin iya. semua sama dia, borongin semua dia nanti. Ya, Mbak Dewi barangnya apa ya? Saya kemarin yang tas itu Pak, craft. Tas ya. Oh, tas nggak bisa dimasukin koper ya Mbak ya? Kan nggak bisa itu besar Pak, nggak bisa dilipat gitu kan Pak? Oh, gitu ya. Iya. Kalau begitu, gini, kalau mau murah itu biasanya paling bagus di Jepang itu kantor pos. Jadi kalau mau murah kirim pakai pos laut, kantor pos, ya ke Pasar Baru. Mbak Dewi tinggal di Jakarta atau di mana? Di Bandung? Oh, di Bandung, kantor pos Bandung, Jalan Jakarta 34 atau jalan apa tuh? Gedung Sate, kantor pos Bandung yang Oh iya, utama. iya. Ya, kantor pos Bandung yang utama. Kirim dari situ. Pos laut aja. Pos laut itu 1 bulan. Jadi kalau Oh, kita kirimnya kemana? Misalnya Pak Mahmudi titip ya. Mohon maaf ya Pak Mahmudi titip ke rumah Pak Mahmudi. Kantor Pak Mahmudi bisa nggak saya kirim? Boleh lah. Saya rasa nggak ada masalah itu. Ya nanti kalau udah itu. Jadi 1 bulan kalau kita pamer September itu paling lambat kalau bisa 1 Agustus. Agustus ya. 1 Agustus paling lambat sudah dikirim itu. Iya, iya. Takutnya juga terlambat, jangan 1 Agustus, 1 Juli lah. Mendingan kecepatan lah 1 bulan. Ya 1 Juli lah. Tolong dicatat Mbak Dewi. Kirim Ya. pakai pos laut itu paling murah, paling bagus, paling cepat. Ya, kalau dari Indonesia ke Jepang itu cepat. Kalau dari Jepang ke Indonesia, oh itu ribet itu. Belum lagi sama pabeannya mintain duit apa segala macam, ribet itu. Tapi kalau dari Indonesia ke Jepang cepat gitu loh. Jadi kalau bisa bikin catatan 1 Juli. Jadi, buat yang lain-lain juga, kalau punya barang-barang besar, mau kirim pakai pos laut, paling lambat 1 Juli lah. 1 Juli sampainya 1 Agustus ya, paling akhir Agustus lah. Ya, atau Juli, ya pertengahan Juli juga nggak apa-apa lah. Pertengahan Juli berarti pertengahan Agustus, paling lambat akhir Agustus, masih atas 1 bulan kan September. September udah mulai 4 ya, tanggal 4 ya, iya kan? 1 Iya, awal Juli, September. 1 Juli lah. Ya, 1 Juli Terus? sudah dikirim. Jika ada sisa barang dari sana, berarti kita titipkan juga untuk pengiriman ya Pak ya? Nah, itu tanya nanti sama Pak Mahmudi. Pak Mahmudi bisa Oh, titip nggak gitu? Bisa titip nggak? Atau kita mau kirim balik ya, nanti kirim balik lagi ya pakai pos
laut lagi biar murah gitu loh. Iya, siap. Ya, itu yang seperti itu Pak Mahmudi tahu dia udah banyak sekali menangani pameran dari Indonesia kok, dari kementerian juga dia banyak terima proyeknya dan sebagainya. Oh iya. Mau dititipin ya boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak tahu lah saya nanti sama Pak Mahmudi tanya tuh, tolong dicatat ya barang kita bagaimana pengiriman balik ke Indonesia dan sebagainya, bisa dititip apa enggak dan sebagainya. Tapi kalau dari pengiriman paling bagus itu pakai pos, kantor pos. Itu yang the best dari Indonesia ke Jepang. Ya. Siap. Kemudian tadi ini Pak yang biaya hotel itu kan 8 juta ya Pak ya? Ya, 8 juta 8 juta itu dengan perhitungan 4 malam ya. Jadi satu malam ya. 4 juta. Satu malam 2 juta. 2 juta itu 20.000 yen. Itu kan yang mahal. Kalau mau cari semuanya cari lewat agoda.com. Ya, www.agoda.com. Dan dari sekarang, karena itu seluruh dunia ikut itu, bukan hanya orang Jepang tok, seluruh dunia ikut itu di gift show. Ya, jadi dari sekarang booking aja yang murah. Itu kan hitungan saya kan 20.000 yen kan per 4 malam, jadi 80.000, 8 juta gitu loh, 80.000 yen atau 8 juta. Jadi bisa aja kalau 20.000 kan ya lux lah. Cari misalnya yang 10.000 juga ada kok di Tokyo, atau yang 8.000, 7.000, tapi dari sekarang untuk September lewat agoda.com semuanya. Ya. Itu 2 juta itu untuk satu kamar kan Pak ya? Satu kamar ya. Satu kamar. Ya, jadi iya. Satu kamar berdua ya. Jangan lebih dari 2, nanti ribut nanti orang hotelnya. Ya kan maksudnya jadi bisa misalnya berdua kan bisa jadi dibagi 2 kan ya Pak ya? Ya. Begini. Saya nggak bisa ngomong satu kamar. Tolong baca baik-baik dan teliti agoda.com. Biasanya dia rinci sekali. Agoda.com itu rinci sekali. Ada tertulis untuk satu orang atau untuk maksimal berdua atau bagaimana. Baca baik-baik. Ya, karena policy dari kebijakan dari setiap hotel itu beda-beda, nggak bisa disamakan. Ya, terus juga lihat juga kan kebanyakan agoda.com sampai dengan tanggal sekian free cancellation, ya kan? Pembatalan itu. Jadi kalau mau itu dari sekarang aja ambil cari yang free cancellation gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini nggak jadi deh, gue dapat yang lebih murah, ya cancel aja sebelum tanggal itu kan. Misalnya kita kan ke Jepangnya kan tanggal 2 atau tanggal 2 lah. Ya, tanggal 3 kan udah mulai bebenah tuh di sana di tempatnya. Tanggal 2 lah berangkat bilang. Free cancellation tuh katakanlah 1 bulan sebelumnya berarti 2 Agustus. Ya kan dari sekarang kan sampai 2 Agustus kan masih lama. Makanya bookingnya sekarang yang free cancellation gitu loh. Bebas kalau di cancel di agoda.com semua. Jadi agoda.com tuh rinci sekali mereka. Baca baik-baik, jangan buru-buru bookingnya. Ya, jangan buru-buru. Ya. Itu yang paling penting, free cancellation nggak? Kalau di cancel bisa free nggak, sampai kapan? Gitu loh. Nah, booking itu, nanti kalau kita dapat yang lebih murah, ya lepas aja gitu. Ambil yang lebih murah. Nah, yang lebih murah, hati-hati. Kenapa hati-hati? Jangan-jangan itu cash lagi. Cash dalam arti, begitu kita klik kartu kredit, udah langsung payment, udah nggak bisa kembali tuh duit tuh. Nah, hati-hati. Biasanya yang lebih murah itu tidak ada free cancellation. Begitu kita bayar, habis. Nggak bisa kembali tuh duit. Jadi hati-hati sekali di agoda.com. Ya. Iya. Cukup, Mbak Ya, Dewi? sudah. Terima kasih Pak. Yo, makasih. Mbak Yulis mungkin? Ya, Pak, saya Sorry. Suaranya hilang. Sorry, Mbak Yulis. Sorry, saya. Oke. Suara. Ya, Ya, silakan halo, Mbak Pak. Yulis. Ya. Iya. Pak, saya punya langganan hotel di Nishinipori. Apa dari Nishinipori ke tempat pameran tuh daerah Shimbasi ya, Pak? Dari Shimbasi, betul. Odaiba. Apakah jauh? Apakah bisa ditempuh dari Nishinipori? Kalau di Jauh ya, Pak? dari Nishinipori itu dekat rumah saya tuh, Mbak. Oh iya, Pak. Iya. Saya Tapi, seringnya kalau ke sana ke Nishinipori, Pak. walah. Lain Nggak kali ngerti yang kasih nginep tahu. dong, Pak. Iya, lain kali kasih tahu saya lah. Kita bisa ngopi deket itu.
Saya di Jadi sini Polri, Pak. ya kalau Masih Nishini jauh kah? ya masih jauh Mbak. Jadi bertolak belakang. Jadi kalau Ditempuh dengan Densa gitu enggak bisa. oh bisa tentu aja semuanya kan pakai Densia, semuanya pakai kereta api Mbak. Cuma jauh, Bisa kah? Kalau jauh. kalau Jadi jauh ya berapa jam, Pak? sampai ke tempat pameran itu kira-kira 50 menit mungkin. Karena harus satu kali turun naik yaitu di Simbasi nanti naik Yuri Kamome nanti. Oh, di Jurikamomi Ya, terus dari sama situ kayak di Big Sight. ada sambung kendaraan lain by taksi atau Nggak ada, by apa enggak? nggak ada. Aruku. Dari stasiun Big Sight itu langsung jalan kaki udah langsung tempat pameran. Oh, siap Pak. Kalau gitu saya bisa masuk di sini Polri ya, Pak ya. Boleh, monggo. Agak murah soalnya, Pak, di situ. Betul. Satu agak murah, yang kedua itu pilihnya nanti jangan ke Haneda, Mbak. Pilih bandaranya Narita. Iya, Narita. Saya kan biasa Ya, ke Narita. Iya. ini juga saya Iya. tahu nih. Ya, berarti bisa ya, Pak ya, dari sini Polri ya, Pak ya. Bisa. Pak. Ya, siap. Siap, Pak. Ya, jadi Udah ini itu juga aja. saya cantumkan. Tadi apa sih mengenai barang-barang alat-alat ya. Oke, ya jadi kalau di sini Polri ambilnya Narita, jangan cari yang ke Haneda. Haneda jauh itu. Ya. Repot Mbak sekali. Yulis produknya apa Mbak Yulis? Mbak Saya Yuni, produknya boneka sama tas. Oh, yang itu. Oh, Tas iya. ya, Wah, bagus ya. ya. Nah, itu, Makasih. ya. Jadi sebelum saya lupa, yang yang benar-benar serius masuk ke WhatsApp grup Tokyo ya, Handicraft Tokyo. Nah, itu sudah ada 10 pengusaha itu, berarti sudah 2 bus. Kalau memang jadi serius, benar-benar serius. Nah, harusnya serius itu. Siapa lagi mau tanya? Silakan buka mic-nya. Silakan langsung buka mic-nya yang ingin bertanya. Kalau Nipori murah itu. Dari Nishimori murah. Ya, Iya, Pak. karena Saya daerah situ itu kita bilang Stamachi. Stamachi itu apa apa ya? Kota kecil, kota bawah, kota iya, di belakang Tokyo gitu. iya. Ya, Jakarta apa ya? Kebayoran lama lah. Kira-kira gitu loh. Ya kan? Iya. Masih kota juga tapi Pak. Masih kota, tapi kebayoran Ueno, lama lah gitu loh, ya. Tokyo besar. Tokyo besar, kebayoran lama Ciputat gitulah kira-kira. Jadi Berapa murah. rupanya hotel di situ Mbak Yulis? Murahnya berapa? Saya lupa ya, kayaknya di bawah Icimang. Aduh, di bawah Icimang. Ya, Di murah. bawah Oh, iya, 10.000 yen. Murah, Iya, itu murah. bagus itu. Ya, dekat. Ya, makanya nanti saya lihatnya nanti. Murah, Berangkat murah. pagi-pagi Dari situ, aja udah beres tuh. Berangkatnya Iya. pagi-pagi. ya, Iya. kita Saya senju. aja di Yokohama tuh nggak nginep kayaknya. Nanti Oh, langsung iya. pagi-pagi bisa. Ya, Yuri Wah, Kamome, Simbasi, bablas Yuri Kamome. mahal itu. Ya, Jalan kalau kaki. udah daerah Minato itu mahal sekali, 15 ke atas itu. iya. Nah, kalau mau dekat rumah saya itu murah-murah. Sama. Iya. Ya, di daerah kita Senju, Ayase, kita Senju, Iya, kita Hachiya, Nishinipori. Ya, Iya. murah itu. Iya. Masih di bawah Jangan 10.000. Nutella ya, Pak ya. Ya, jadi nanti kalau mau sama-sama sama saya ke Big Sight juga monggo, silakan kita ketemu di Wes. stasiun gitu loh. Siap. Ya. Siap, Pak. Siap. Tapi kalau yang dekat Big Sight, Minatoku itu soal daerahnya itu mahal, itu 15.000 ke atas, 1,5 juta ke atas itu. Iya, Pak. Mabuk, Pak, nanti. Ya, Karena rata-rata 700. Iya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih sekali, Ya. Pak. Nanti ya, sambung lagi. Oke, Pak. Makasih. ya. Yang lain siapa lagi? Silakan yang mau bertanya, satu orang lagi yang bertanya silakan. Setelah itu kita tutup ya jam 10 waktu Jepang, berarti jam 8 waktu Indonesia bagian barat. Kamu satu lagi yang mau bertanya silakan. Mbak Meta, ada Mbak Meta nih, biasanya yang banyak bicara nih Mbak Meta. Mbak Meta. Dia nggak mau Sorry, gitu. lagi di jalan, Pak. Lagi Oh di iya, jalan. iya. Oke. Nyimak dulu. Siap. Oke. Silakan yang lainnya mau bertanya lagi, apalagi satu orang lagi saya tunggu. Saya Pak Richard. Silakan Mbak. Saya ini kayaknya paling pemula ini kayaknya ke Semuanya Jepang. Yang juga. lainnya tadi teman-teman kayaknya sudah pernah semua ya ke Jepang.
Enggak lah, semuanya juga belajar kok. Kita semua belajar. Gimana Mbak Nah, Faiz? ini Pak untuk penginapan ini saya pengennya ya gabung sama teman-teman yang sudah pengalaman di sana gitu. Jadi Kalau begini, saya kan belum. ya, penginapan itu yang murah itu daerah saya, Ayase, kita Joban Line ya, Ayase, kita Senju, Machiya, Nishinipori, ya. Eh, Begini deh, nanti saya coba klik Agoda, saya cariin yang daerah saya yang murah-murah, silakan pilih sendiri nanti. Ya, karena sebetulnya Ya. begini, sebetulnya di Agoda itu ada filternya, filternya yang berapa duit gitu loh. Ya, kalau kita masukin yang di bawah 10.000 nanti keluar nanti kan hotel-hotel yang di bawah 10.000 yen. Sebetulnya gampang gitu loh Mbak Faiz. Tinggal Jaraknya difilter. juga tapi sih Pak, kalau Ya, kejauhan banget. ya apa boleh buat kalau deket ya mahal memang deket big size itu mahal Ya, memang. yang gampang Nore kayaknya nggak kebanyakan gitu Pak. Noni kayak nggak kebanyakan ya Iya, zaman itu di Note sini Polri tadi ya Simbasi kan ya udah kota tuh Ueno langsung Ueno Simbasi. Nishimpori ya betul zaman Note Mm-mm. lain ya. Itu gampang gitu. Ya, ya nanti saya coba posting deh di WhatsApp grup Tokyo ya yang serius mau ke Tokyo. Mbak Faiz sudah masuk belum ke Tokyo? Sudah, Sudah ya, oke. sudah Pak, sudah. Oke, jadi nanti saya posting URL-nya, linknya, tinggal klik sendiri, lihat sendiri di Agoda. Pilih sendiri yang mana gitu loh. Ya, Iya. saya Kalau cari. bisa Pak Richard, misalkan dikoordinir semua gitu, teman-teman sepuluh ini bisa bareng-bareng gitu, Loh, gimana bisa? loh, kalau makanya ngomong di WhatsApp grup Tokyo itu kalau mau bareng-bareng itu nanti kan misalnya dapat nih Mbak Faiz mau nih di Hotel ABC gimana nih teman-teman mau nggak semua ABC mau Bu mumpung harganya sekian nih udah booking aja kan sama-sama Ya, saya pengennya lewat ya jangan jauh-jauh dengan teman-teman gitu loh, Pak. ngerti Saya ini pengennya itu bareng-bareng gitu, Pak. boleh makanya nanti saya kasih Berangkat link bisa bareng-bareng, pulang boleh bareng-bareng, main bareng-bareng gitu loh, Pak. boleh Kan cuma boleh 10 orang. ngerti jadi makanya nanti saya akan kasih linknya Agoda yang murah yang ya nggak begitu jauh lah dari big site, ya di bawah 10.000 yen. Tinggal pilih, saya kasih beberapa pilihan nanti. Tinggal pilih deh, ya diskusi sendiri di WhatsApp grup kita yang Tokyo itu. Mbak, saya mau yang A aja nih. Mbak, saya mau B, saya mau C, Mbak. Ah, kan macam-macam kan pilihannya gitu loh. Ya udah, sama-sama aja di B aja deh. Nanti siapa yang booking? Misalnya Mbak Faiz, saya yang booking dulu ya, nanti bayarnya belakangan ke saya, misalnya gitu loh. Ya ya Mbak, tolong Mbak, gitu loh. Semua tertulis di WhatsApp grup Tokyo. Kalau nggak bayar, ini ada buktinya nih. Kan udah bilang minta tolong ke saya dulu gitu. Saya takutnya di situ nanti kalau soal uang. Ya, tulis semua tulis di WhatsApp grup. Jadi saksinya kita semua gitu loh. Ya si A, si B, si C udah minta tolong ke Mbak Faiz. Nah ini kan buktinya apa kan? Nulis di sini minta tolong ke saya gitu misalnya. Ya, tulis itu gunanya WhatsApp grup sama-sama kita diskusi di Iya, situ. betul Ya, Pak. jadi nanti yang memang serius itu saya akan posting itu di dalam WhatsApp Group Tokyo beberapa hotel silakan pilih sendiri maksimal 4 lah kalau kebanyakan bingung nanti ya pilih sendiri mau yang mana silakan yang mau booking siapa booking silakan booking deh biar bisa sama-sama gitu rame-rame di si grup itu kalau sekarang masih bisa karena masih jauh ya kalau bisa dari sekarang nanti kalau udah deket September waduh ampun deh yang murah-murah hilang semua itu Iya. hilang semua 1 juta% itu pasti Pak, nanti di atas 15.000 ke atas ya silakan kalau kalau ada member yang mau ikutan lagi masih bisa ya? oh monggo silakan Ada batasnya nggak? Mungkin nggak ada teman-teman ada yang tertarik lagi. nggak ada nggak ada. Tadi kan yang saya cerita sama Pak Richard, teman yang udah sering ke Tokyo, Dia pameran belum yang kontak sampai Bali. sekarang belum kontak tuh Ya, dia baru datang jadi mungkin dia masih masih noto capek nggak tokonya. apa-apa nggak apa-apa Dia nggak apa. dia bilang ke saya sih kalau bisa, makanya dia mau berkenalan dulu pelan-pelan sama mau Japri Monggo dulu. silakan Karena dia sudah lumayan pengalaman juga, dia biasanya ikut sebelum corona tuh dia ikut sama Indonesia itu. Cuma sebelum corona tuh semuanya diurusin beres sama IO yang dari Indonesia. Jadi enak banget ya waktu itu cuma bayar
18 juta Pak zaman itu ya Pak ya. Ya, Nah, tapi sekarang kan nggak mungkin setelah corona sudah anjur-anjuran harganya. Nah, ya, kalau dia inflasi tadi semuanya inflasi di mana-mana. Ya, ya kalau dia cerita sama saya sih kemungkinan kalau nanti dia biar cerita sendiri sama Pak Richard ya. Kalau memungkinkan dari Bali barangkali dia mau akan menyewa 2 booth untuk 3 brand monggo, gitu. Nah, silakan, makanya silakan. nanti biarkan dia bicara, mungkin dia makanya dia biar cerita sendiri sama Pak Richard, text time barangkali Pak untuk dia Ya, baru datang soalnya mungkin capek dia masih ya, gitu aja Pak, pemberitahuan pertama kan dulu tentang ya, nggak dia. apa-apa, Terima bagus kan? kasih Pak. Iya, mudah-mudahan dia mau jadi join. Saya bilang kalau mau join di sini kita mesti jadi member Ya, dulu ke PJ kan, ya, member yang umum, ya, ya gitulah ya. kira-kira. Ya, Tapi dia lumayan kalau sering ke sini. nggak apa-apa. Kalau tambah banyak bus sewa bersebelahan kan tambah gede, tambah Mm-mm. gagah kita, tambah orang kan tambah perhatiannya tambah besar kepada kita Ya, gitu loh, ya kan? ya, ya, ya. Dan Insya Allah lah, saya, mudah-mudahan. dan saya nggak peduli kita pakai nama Indonesia aja ya kan. Jadi satu kebanggaan kita bisa mandiri pakai nama Indonesia. Ya, syukur kalau ada subsidi dari Kementerian Perdagangan, ya kayak Iya, tampilkan aja kan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Monggo aja, saya sih nggak ada masalah kayak gitu. biasanya Pak kalau yang dari Kemendak tuh mereka ada IO-nya sendiri yang mengelola atau kalau bukan sama kita ya? Biasanya itu ditenderkan. Ada IO Oh, dari oke. Tokyo, ada IO dari Indonesia. IO dari Tokyo itu biasanya Pak Mahmudi, gitu loh. Jadi kita langsung Hmm. kontak Pak Mahmudi, langsung dia sudah biasa itu untuk pameran dari Indonesia, Oh, kalau gitu loh. iya 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 Ya, iya iya, jadi baik nggak baik usah baik. lewat kementerian, kita langsung itu. Kalau kita swasta itu kan Oh, lebih gampang memutusin gitu. Kalau kementerian iya kan iya segala iya. macam urusannya ini itu segala macam gitu loh. Kalau kita kan swasta, Mm-mm. Iya iya iya, baik baik. ya. Mudah-mudahan ini anu ya awal yang baik ya Pak. Mudah-mudahan. Nah, Mudah-mudahan ya. itulah kelebihannya kita gitu loh. Kita kalau kita sendiri, kita mandiri, kita punya keleluasaan. Seperti yang dibilang Pak Yan di WhatsApp Group. Kalau kita dapetin subsidi, kita kan akan keikat nanti pemerintah bilang A harus A, pemerintah B, repot nanti nggak punya keleluasaan kita gitu loh. Makanya saya bilang sama Pak Miftah, dibalik Pak, kita menjadi main yang utama, Bapak kalau mau partisipasi monggo, tapi kasih duit dong ke kita. Ya kan? Dia kan mau nitip UKM yang misalnya dia mau nitip UKM bimbingannya, ya kasih duit dong kita buka satu bus sendiri, gitu. Jadi bisa lebih luas lagi kita jadi 3 atau 4 atau 5 bus sekaligus. Indonesia besar kan keren kan, gitu loh. Jadi kita yang di atas pemerintah, kasarnya seperti itu, karena kita mainnya kan kita, gitu loh. Ya, bukannya kita mau berkuasa, tapi kan kita kan swasta, kita mandiri gitu loh. Harus bisa kita atur sendiri gitu loh. Kita kan profesional, ya. Jadi profesional itu, dan ini kita mati-matian ini, uang nggak sedikit ini, satu orang 28-26 juta itu, ya, uang banting tulang kita gitu loh. Saya rasa cukup ya begitu, nanti saya akan rangkum notulensi beberapa hal penting itu saya tulis di WhatsApp Group, eh, juga Agoda, mana tuh tadi catatan saya, entar kelupaan lagi. Jadi Agoda juga saya akan juga. Ya, jadi saya kasih 4 pilihan, nanti silakan pilih sendiri dan itu akan berubah terus, tambah cepat, tambah baik gitu loh. Ya, nanti bisa putusin bersama, mungkin Mbak Faiz bisa mengkoordinir, Mbak, ayo dong kita sama-sama yuk di hotel ini yuk gitu loh. Ya. Saya rasa cukup begitu ya, teman-teman. Ini yang terakhir adalah kita foto bersama. Yang belum membuka video kameranya, tolong buka kameranya, kita foto bersama, sama-sama, ayo. Ayo foto bersama, ayo kita buka Sebentar. kameranya. Ya, nah itu, silakan, Yang silakan, mana aku? silakan kameranya buka untuk foto. Buka dulu lah untuk 1-2 menit lah foto bersama. Ya, Bentar, bentar. Ini saya di mobil gelap nih, jadi kayak nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak Yang penting kelihatan. buka deh. Ya, Mbak Yulis, Mbak Emi, Punyaku mana Faiz, punyaku nih? Mbak Riri, Mbak Tri, ayo buka, kita foto. Sebentar mana ya punyaku ini? Ruangku yang mana ruangku ini? Oh ini. Dapat kan? Mbak Eti, Ya, ya. dah. Sopo Mbak Tri, kemana nih Mbak Tri orang ini? Mbak Edit, ayo, Mbak Riri, ya Mbak Tri, oke. Kok muka saya nggak kelihatan?
Bisa, itu udah kebuka. Tinggal Mbak Eti sama Mbak Edit. Ayo. Silakan. Ya, Mbak Didi udah. Ya, saya foto dulu. 1, 2, 3 ya, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3 ya. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke. Ntar saya lihat dulu hasilnya. Oke, good. Terima kasih semuanya. Sukses semuanya. Nanti kita baca di WhatsApp grup masing-masing. Makasih. Saya Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat Terima kasih Pak istirahat. Richard. Oke. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Yo. semuanya. Makasih saya semuanya.